Iya, teh cangkeme iki lho. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat petang buat semuanya ya. Tentunya apa kabar kalian semua? Tentunya semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dimurahkan rezekinya. Apalagi kalian menekan tombol like, comment, share dan subscribe. Mudah-mudahan rezeki kalian makin bertambah guys ya. Oke. Di pembahasan kali ini teman-teman, kita tidak ingin saya tidak ingin lagi mengedukasikan bahwa ini adalah video perbedaan, namun ini bukanlah suatu video yang merujuk kepada perbedaan antara Malaysia dan Indonesia. Akan tetapi di sini karena hati kita sebagai manusia, sesama manusia ya, tentunya dapat merasakan apa yang dirasakan oleh yang tengah viral, kasus yang tengah viral di Indonesia saat ini, yaitu antara seorang pendakwah atau penceramah kiai yang disebut kiai atau ulama, bahkan beliau pun bertugas sebagai jabatan publik di istana kepresidenan, staf kepresidenan, yaitu Gus Miftah. Di saat pada saat dia menceramah, dia mengatakan sesuatu yang sangat menyakitkan, banyak menyakitkan hati publik, bahkan bukan saja seluruh rakyat Indonesia, akan tetapi berdampak juga kepada rakyat Malaysia sendiri, dan mereka terus simpati dan banyak mengutuk tentang ketiadaan yang dilakukan oleh Gus Miftah kepada penjual ST ini ya guys ya. Jadi setelah viral video ini, banyak ditanggapi oleh daripada kalangan publik, contohnya seperti TikTok, Rian Arifin, Wiki Salim, Willy Salim, dan banyak lagi, John LBF ya, Ustaz Adi Hidayat, banyak lah. Jadi berkat ini juga penjual ST ini derajatnya diangkat dengan sekelip mata hanya dalam 2 hari ya, satu hari setelah viral itu bantuan dan sumbangan berdatangan daripada segala penjuru ya, entah daripada ya berbagai macam lah, ada yang mau umroh, ada yang biayai untuk niaganya, kemudian dikasihkan mobil, bantuan uang tunai ya sekitaran mungkin sudah miliaran rupiah ya. Dan kasus ini juga bukan saja ditanggapi oleh para kalangan di kalangan rakyat-rakyat sendiri, yaitu akan tetapi banyak menimbulkan reaksi terutama daripada pemerintahan Presiden Republik Indonesia sendiri. Kemudian juga yang paling kontroversi lagi ini ya sekarang ya, kok bisa-bisa kasus ini bisa ditanggapi oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim sendiri ya. Masya Allah, kasus ini benar-benar sangat banyak menyentuh hati dunia ya guys ya. Bahkan MU pun, klub terbesar raksasa Inggris pun menyatakan bahwa keprihatinannya terhadap penjual ST tersebut. Ya, jadi di sini guys ya, saya ingin memperlihatkan kepada kalian bahwa kita selama ini ya, antara Malaysia dan Indonesia itu selalu mungkin bergaduh tentang dalam sosial media atau kayak gimana. Tetapi kalau mengandung masalah-masalah tentang kemanusiaan, itu pastinya yang intinya khususnya orang-orang Islam Muslim pasti akan tersentuh dan tersakiti hatinya ketika mungkin ada sesuatu yang sangat sangat meresahkan kayak gitu. Jadi tanpa tunggu lama-lama guys, saya akan memperlihatkan apa tanggapan orang-orang Malaysia tentang kasus yang tengah viral di Indonesia sekarang ini. Jom kita simak baik-baik guys. Kalau aku yang jadi penjual teh ais tu, aku akan naik stage tu dan aku akan tumbuk seorang-seorang yang gelak ke aku. Tapi penjual teh ais tu penyabar. Sebab dia junjung bukan teh ais, dia junjung keluarga dia.
Dia junjung tanggungjawab dia sebagai bapa, tanggungjawab dia sebagai suami, tanggungjawab dia sebagai ketua keluarga. Kenapa ramai sangat marah? Sebab kita semua sama dengan penjual teh ais tu. Betul. Kita miskin duit, bukan miskin maruah. Dan kita tidak boleh dipijak dan dihina dengan begitu sahaja. Tetapi apabila berlaku juga benda macam ni, kita sabar. Sebab fokus kita adalah keluarga kita. Wahai orang kaya sekalian, ingatlah, dunia ini ibarat roda. Ada hari anda di atas, orang lain di bawah. Ada hari orang lain tu akan ada di atas, anda pula berada di bawah. Dan kekayaan anda mungkin kekayaan di dunia ini, bukan kekayaan di dunia sana nanti. Ingat itu. Bukan saja-saja anda nak pijak kita semua. Adab lebih penting dari ilmu. Respect. Saya teman-teman Indonesia kirim, dan dia jadi viral, penghinaan kepada orang yang jual teh, ya, yang mana di antara paling miskin. Tapi ini pendakwah, dua pendakwah dengan ketawa, dengan maksud menghina sekali, dan dia menimbulkan kemarahan menyeluruh di kalangan rakyat, sehingga Presiden Prabowo Subianto memberi kenyataan yang agak keras, dan akhirnya pendakwah kiai itu berkunjung ke daerah si penjajah itu dan mohon maaf. Tapi ini satu contohnya pengalaman bahawa pengangkuhan sombong itu kadang-kadang bukan sahaja di kalangan orang yang tidak tahu agama, orang tak semestinya, orang yang faham agama, yang bicara tentang Islam, akidah dan solat dan sunat, tetapi bila timbul keadaan begitu, dia lihat, dia boleh menghina. Dan saya lihat itu dikirim oleh teman saya di Indonesia. Saya merasa aneh, ya, agak luar biasa. Jadi benar apa yang dikatakan dengan abang tadi ya guys ya. Orang Malaysia tadi mengatakan bahwa yang dia junjung itu bukan teh ais, bukan teh gelas semua, tapi itu adalah tanggung jawab dia sebagai kepala keluarga untuk menafkahi anak istrinya. Yang dijunjungnya itu adalah keluarganya sendiri ya. Demi menafkahi, dia rela tidak malu menjadi penjual es teh keliling di acara dakwah, yang dia berharap di situ bisa mendapatkan sedikit pundi-pundi uang untuk menafkahi anak istrinya. Namun akan tetapi di balik itu semua ada juga hikmah ya, ada hikmah di balik ini kejadian ini semua. Tapi bukan berhenti sampai sini saja lah ya guys ya. Beberapa tanggapan orang-orang Malaysia, bahkan di Perdana Menterinya pun ikut mengkomentari tentang kasus ini guys. Jom kita simak lagi video-video berikut. Viral si penjual ais, nama dia Sun Haji. Dia ni anak yatim piatu daripada kecil lagi. Daripada kecil hidup dia susah. Dia seorang OKU, sebelah tangan je boleh guna, sebelah lagi tak berfungsi dengan baik. Sekarang ni dia menumpang di rumah mertua dia, kecil, sempit. Walaupun macam tu, dia seperti kita tengok seorang yang ringan tulang, rajin, peramah. Dia juga selalu jadi Bilal di masjid dan selalu dia ikut ceramah agama sambil jual teh ais. Waktu kejadian dia dimalukan hari tu, sebenarnya Sun Haji dia tengah cari rezeki, cari duit untuk isi minyak balik ke rumah dia. Malam tu dia hanya dapat jual 7 gelas teh ais saja, berharga lebih kurang RM35,000 bersamaan dengan RM8.30 sahaja. RM15,000 untuk isi minyak dia. RM20,000, sekitar RM5.50 dia bawa balik untuk belanja dua anak dia. Lepas video dia dimalukan itu jadi viral, orang ramai mula mai ke rumah mertua dia nak bagi bantuan lah, nak bagi sokongan. Antara sumbangan yang dia dapat berdasarkan kepada yang kita baca, seorang influencer nama William Salim bagi RM100 juta bersamaan dengan RM28,000 lebih kurang. Cash Ustaz Adi Hidayat pula bagi RM50 juta. Dr. Richard Lee dan Ustaz Salim Fillah berjanji nak membiaya pengajian anak-anak dia sampai tamat.
Selain daripada itu, ada individu dengan nama Bang Senja mengirimkan Sky Blue ya, Sky gift Blue. TikTok bernilai 300 Melalui Bang Ray juta Arifin. rupiah melalui TikTok Ryan Arifin. Ustaz Muhammad Fakhr Razi akan bawa sunnah haji dan isteri menunaikan Masya umrah Allah. pada Rezeki bulan datang Ramadan berlimpah, nanti. guys. Masjid Nurul Asri akan membina sebuah rumah untuk dia dan keluarganya. Kos dijangka menelan belanja sekitar 300 juta Masya rupiah. Allah, guys. Parti Gerinda menyediakan bantuan modal untuk dia mula berniaga. Ini tak termasuk bantuan daripada berbagai pihak yang entah berapa juta rupiah lagi yang dia dapat hanya dalam tempoh 2 hari itu saja. Bila dia dihina dalam majlis yang besar tu, apa yang dia buat? Dia cuma senyum, diam saja. Begitu punya tinggi kesabaran yang dia tunjukkan, dan akhirnya kesabarannya itu dibalas berkali-kali ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu perkara yang dia tak pernah terfikir, bahkan macam mustahil dia boleh dapat rumah percuma, dapat tajaan umrah, macam dapat durian runtuh beratus-ratus juta rupiah dalam hanya tempoh 2 hari saja. Itulah tuan-tuan, mustahil bagi akal kita, tapi semuanya mudah bagi Allah SWT kalau Allah berkehendakkan. Allah boleh mengubah sesuatu keadaan hanya dalam sekelip mata sahaja. Rezeki orang Sabak ni tuan-tuan sangat hebat. Tu baru kat dunia, belum lagi ke akhirat. Ya, benar. Ni bukti ni di depan mata kita. Jadi bersabarlah dalam menjalani kehidupan kita ni. Biar macam mana pun keadaannya, letaklah Allah kat depan. Apa yang berlaku pasti ada hikmah yang Allah dah tentukan. Betul. Semoga kes Sun Haji ni, Reaksi-reaksi dari publik, ya bahkan bukan saja daripada kalangan rakyat Indonesia sendiri, bahkan rakyat Malaysia sendiri merasa geram dengan kejadian yang viral sekarang ini. Ya, diantaranya kita bisa melihat reaksi-reaksi orang Malaysia di video-video berikut ini ya. Jangan kemana-mana guys, lihat terus dan saksikan sampai akhir guys. Aku tahu semua orang dah tengok kan pasal pakcik yang jual ais teh dengan air yang diangkat tu kan. Lepas tu, semalam aku menangis sebab aku bayangkan kalau bapa aku kena macam tu. Kalau bapa aku kena macam tu, dia dah tak selamat tau aku buat. Kau tahu tak? Kalau bapa aku yang kena macam tu. Aku ni bukanlah bagus sangat. Aku pun banyak dosa. Tapi aku tak sampai hati untuk cakap dengan orang yang berumur macam tu. Kau tahu tak? Lagi-lagi dia kerja cari rezeki yang halal. Bukan dia mencuri ke, dia merompak ke, bukan. Sebab tu orang kata, kau kalau ada ilmu pun, tapi kalau kau tak beradab, tak guna, kau tahu tak? Ilmu kau tinggi mana pun, tak berguna langsung bila kau tak ada adab. Sebab tu, ujian terbesar orang-orang yang berilmu ni adalah dia rasa orang lain tu tak bagus. Dia rasa dia paling bagus. Itulah, macam itulah. Sakit dibalas maaf tu tak adil tau tak? Tak adil. Tu yang lagi seorang terjerit-jerit, tergelak-gelak macam bangang kat tepi tu. Kau punya kahak ni, dah nak terkeluar dah aku tengok. Kau rasa apa? Rasa benda tu macam kelakar lah. Kelakar sangat lah macam tu. Maka benarlah guys, ketika ilmu tanpa adab, maka beginilah jadinya ya. Jadi sebenarnya Gus Miftah ini bukan saja saat ini ya. Saat ini mungkin dia tengah viral sudah banyak ya. Dia di dalam ceramahnya itu memperolok-olok, bahkan dengan mulutnya banyak yang lancang mengatakan suatu perkataan yang buruk untuk wanita. Kemudian pada saat itu juga dia, entah itu istrinya atau siapa, dia meremas-remas kepalanya di saat dia berceramah. Kemudian banyak hal juga dia melakukan bahwa menghina penjual es teh ini ya guys. Karena kemudian di saat setelah viral itu kita bisa melihat juga ada kejadian setelah itu dia memborong semua pedagang-pedagang yang datang di tempat ceramahnya, yaitu akan tetapi adabnya itu memang sangat tidak bisa untuk ditiru ya guys ya. Ini yang disebut dengan ulama hanya mempermalukan kiai yang nama julukan kiai ulama ya.
Namun ini kita bisa jadikan pelajaran bahwa maka benarlah kita sudah berada di akhir zaman, di mana ulama-ulama yang baik akan difitnah, kemudian ulama yang adabnya tidak ada, hanya menjual agama demi meraih pundi-pundi uang atau harta, ya mereka dipuja-puja. Nah, contoh pada saat itu hari dia mengatakan bahwa Ustaz Abdul Somad adalah sebagai ulama ini ya ulama yang istilahnya liberal atau apa sebagainya, entah apa maksudnya ya. Di saat itu Gus Miftah ini sebagai pendukung pemerintah Pak Jokowi ya, dan sekarang lagi dia menjadi staf di dalam kepresidenan di pemerintahan Prabowo Subianto, yaitu menjadi sebagai tentang ketentraman umat beragama ya. Akan tetapi setelah kasus ini viral, kemudian dia dengan sadar diri mengundurkan diri dari jabatan staf publik tersebut. Jadi dari kejadian ini guys, kita bisa mengambil hikmah ya. Orang sabar, orang ikhlas, pasti suatu saat Allah akan angkat derajatnya. Namun juga yang pelik ya, ada juga yang mengatakan bahwa tanpa Gus Miftah, penjual estate tersebut tidak akan jadi apa-apa. Akan tetapi, kalau menurut pemikiran saya sendiri pribadi, tanpa penjual estate tersebut, yaitu Pak Sun Haji, kita tidak akan mengetahui sifat asli daripada daripada Gus Miftah ini. Tapi hanyalah orang-orang yang buta dengan agama dan apa sebagainya yang bisa menilai bahwa di mana kebaikan, yang mengatakan bahwa Gus Miftah itu hanya bercanda, sering bercanda kayak gitu. Oh, nauzubillah min zalik. Tapi kebanyakan kejadian-kejadian begini ya, entah di pulau-pulau Jawa sana, ini bukan saya mengintimidasi di pulau-pulau Jawa sana ya, tapi banyak kejadian aneh. Bahkan ada yang mengaku nabi, ada yang mengaku macam-macam lah, pelik-pelik ya. Mereka menjual agama demi meraih harta dan pundi-pundi uang. Jadi mungkin sampai sini dulu guys ya. Dari kejadian ini kita bisa mengambil hikmah bahwa ketika Allah itu mau meninggikan derajat seseorang atau umat manusia tersebut, bisa saja dengan sekelip mata ya, malam ini kita miskin, esoknya kita bisa kaya, ya kun fayakun, jadilah maka jadi. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ya. Mungkin sampai sini dulu ya guys ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.